Arsenal tengah memimpin klasemen, tampil solid, dan terlihat berada di jalur yang benar. Tapi bukankah itu justru momen paling berbahaya dalam sepak bola? Ketika semuanya terasa baik-baik saja, saat itulah badai biasanya datang. Setelah melalui jadwal padat dan penuh tekanan di awal musim dengan hasil memuaskan, Arsenal kini menghadapi Fulham, sebuah laga yang di atas kertas seharusnya bisa dimenangkan. Namun, pengalaman pahit musim lalu menjadi pengingat bahwa laga seperti inilah yang justru bisa jadi jebakan paling berbahaya. Laura menyebut bahwa Arsenal pernah kehilangan momentum dalam situasi serupa. Dalam catatannya, pertandingan melawan Fulham di Craven Cottage pada Desember lalu hanya berakhir imbang. Hasil yang tampaknya sepele itu justru menjadi bagian dari serangkaian laga di mana Arsenal kehilangan pijakan dalam perebutan gelar. Dari Brighton hingga Crystal Palace, tim-tim tidak seharusnya sulit, itu merampas poin-poin vital. Kini, skenarionya nyaris terulang. Arsenal datang ke laga ini dalam kondisi percaya diri setelah menutup jeda internasional dengan kemenangan 2-0 atas West Ham. Bukayo Saka dan Declan Rice mencetak gol dalam laga yang membawa Arsenal kembali ke puncak klasemen. Saka juga menorehkan penampilan ke-200 di Premier League sekaligus mencatat 100 keterlibatan gol. Sementara itu, bagi Arteta, kemenangan itu menjadi yang ke-177 dalam 300 pertandingan yang telah ia jalani sebagai pelatih The Gunners. Meski demikian, Arteta memilih untuk tetap membumi. Ia menegaskan bahwa tantangan sesungguhnya belum datang, dan laga melawan Fulham bisa menjadi ujian awal untuk melihat seberapa besar timnya telah belajar dari musim lalu. Kami sudah membangun fondasi kuat, tapi jadwal ke depan akan berat. Fokus harus dijaga, ujarnya. Di sisi lain, Fulham datang dalam kondisi pincang setelah 2 kekalahan beruntun, termasuk kekalahan 1-3 dari Bournemouth meski sempat unggul lebih dulu. Marco Silva mengakui timnya harus belajar mengelola momen-momen krusial. Namun, mereka tetap punya senjata seperti Alex yang musim ini jadi salah satu pemain dengan umpan terobosan terbanyak di liga. Dengan jadwal Eropa menanti dan tekanan klasemen makin terasa, Arsenal tidak boleh terpeleset di laga ini. Fulham mungkin terlihat jinak, tapi The Gunners tahu sejarah bisa terulang jika mereka lengah 1 detik saja. Di tengah tekanan jadwal yang terus menumpuk, masalah cedera mulai kembali menghantui tim London Utara. Secara teori, ketika semua pemain dalam kondisi bugar, Arsenal mungkin adalah tim terbaik di Premier League saat ini. Sayangnya, sepak bola tak pernah sekedar soal teori. Musim 2024-2025 menjadi saksi bahwa skuad terbaik di atas kertas bisa runtuh hanya karena absennya beberapa sosok kunci. Musim lalu, badai cedera membuat Arsenal kehilangan momentum menuju gelar. Dan meski musim ini tidak separah sebelumnya, The Gunners tetap harus berjibaku tanpa sejumlah pemain penting. Martin Odegaard, Bukayo Saka, Pierre Nketiah, Donny Madueke, hingga Kai Havertz sempat atau masih masuk ruang perawatan. Namun dari semua kabar buruk itu akhirnya muncul satu sinyal positif. Pemain yang disebut terakhir, Kai Havertz, dikabarkan sudah berada di fase akhir pemulihannya dan siap untuk kembali lebih cepat dari yang diperkirakan. Cedera lutut yang dideritanya sejak laga pembuka melawan Manchester United sempat memaksa Havertz menepi lama. Awalnya, tim medis berharap cederanya bisa pulih tanpa intervensi, tapi akhirnya sang pemain harus naik meja operasi. Sejak saat itu, Arsenal kehilangan sentuhan dan dinamika Havertz di lini depan. Tapi kini, menurut sumber internal klub yang kredibel, proses pemulihannya berjalan sangat baik. Hand of Arsenal, akun dengan reputasi kuat di kalangan fans, mengungkapkan bahwa Havertz membuat tim kepelatihan kagum karena pendekatan dan etosnya selama rehabilitasi. Ia disebut sangat disiplin, profesional, dan menunjukkan semangat untuk kembali lebih cepat dari jadwal. Menariknya, Havertz bukan sekedar pelapis di tim ini. Kabarnya, Mikel Arteta sebenarnya memproyeksikan sang pemain Jerman untuk menjadi starter di awal musim, mengisi peran utama di lini depan menggantikan Viktor Gyökeres yang masih perlu waktu adaptasi. Namun karena cedera, Gyökeres pun turun sejak pekan pertama dan tampil konsisten meski baru mencetak 3 gol. Kontribusinya dalam membangun permainan dan menekan lawan tak bisa diremehkan. Kini muncul pertanyaan, apakah Havertz akan langsung merebut tempatnya kembali atau justru bermain berdampingan dengan Gyökeres? Dua pemain dengan karakter berbeda tapi bisa saling melengkapi. Satu dengan sentuhan halus dan visi, satu lagi dengan tenaga dan determinasi tinggi. Jika Arteta bisa meracik keseimbangan antara keduanya,
lini serang Arsenal bisa lebih mematikan dari sebelumnya. Kehadiran Havertz yang mulai pulih bukan sekedar kabar baik untuk Arsenal, tapi bisa menjadi titik balik dalam musim mereka. Karena terkadang, perbedaan antara tim bagus dan tim juara hanya soal siapa yang tersedia di momen krusial. Dan bicara soal ujung tombak Arsenal musim ini, tak bisa dilepaskan dari peran pemain anyar mereka, Victor Gyökeres. Victor Gyökeres tiba di Arsenal dengan label harga tinggi dan reputasi sebagai mesin gol dari Liga Portugal. Tapi seperti banyak penyerang sebelum dirinya yang mencoba beradaptasi di Premier League, perjalanan awalnya tak sepenuhnya mulus. Dengan hanya 3 gol sejauh ini, penampilannya disebut masih jauh dari ekspektasi. Sebagian kritik menyoroti sentuhannya yang kurang rapi, sementara ketajamannya yang dulu ditakuti di Portugal belum sepenuhnya terlihat di Inggris. Namun, di balik angka yang belum meyakinkan, Gyökeres sebenarnya menunjukkan tanda-tanda positif. Beberapa penampilan sebelum jeda internasional, khususnya saat melawan Newcastle, memperlihatkan kualitas asli penyerang Swedia ini. Ia bermain tajam, aktif, dan menjadi ancaman nyata, terutama ketika mendapat cukup waktu untuk beristirahat. Masalahnya, sejak cedera yang dialami Kai Havertz, Gyökeres harus menanggung beban besar. Ia turun nyaris tanpa henti di Premier League dan Liga Champions, termasuk menjalani 2 laga penuh hanya dalam 5 hari sebelum pertandingan melawan West Ham. Wajar jika performanya menurun karena kelelahan. Tapi kini, situasinya mulai membaik. Kabar baik datang dari pusat latihan Arsenal, Havertz disebut hampir pulih total dan berpeluang kembali lebih cepat dari jadwal. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi Gyökeres karena Arteta bisa mulai merotasi lini depan dengan lebih fleksibel. Secara internal, Arsenal diharapkan bisa puas dengan kerja keras dan dedikasi Gyökeres. Arteta pun disebut menghargai upaya pemain berusia 27 tahun itu yang tak kenal lelah dalam menekan lawan dan membuka ruang. Namun menariknya, rencana awal Arteta sebenarnya adalah menjadikan Havertz sebagai starter di lini depan dengan Gyökeres perlahan diintegrasikan ke dalam ritme Premier League. Yang terjadi justru sebaliknya, Gyökeres langsung dilempar ke medan tempur sejak pekan pertama. Dengan Havertz kembali, pilihan taktik Arsenal akan semakin bervariasi. Havertz unggul dalam duel udara dan lebih cocok saat menghadapi lawan kuat yang merebut penguasaan bola. Sebaliknya, Gyökeres bisa jadi opsi ideal saat Arsenal menghadapi tim yang bertahan lebih dalam, karena pergerakannya di belakang garis pertahanan bisa sangat berbahaya. Jika digunakan secara bergantian atau bahkan bersamaan, keduanya bisa saling melengkapi. Dan bagi Gyökeres, momen istirahat yang lebih baik bisa jadi kunci untuk mulai mengubah keraguan menjadi keyakinan.